Melihat ini, beberapa penjaga dengan cepat mengeluarkan senjata mereka dan mengepung Chen Ping. Melihat ini, ketiga pahlawan pencuri aneh itu buru-buru menjaga Chen Ping. Mereka tidak bisa membiarkan Chen Ping mengalami kecelakaan. Jika Chen Ping mengalami kecelakaan, itu kecelakaan mereka. Kalian bertiga mundur, penjaga ini tidak akan melakukan apapun padaku. Chen Ping berkata dengan percaya diri. Melihat ini, tiga tuan dari pencuri aneh itu mundur. Salah satu penjaga berkata kepada Chen Ping, "Kamu sangat berani. Kamu berani bertarung secara pribadi di Kabupaten Jialing, apakah kamu lelah bekerja?" Penjaga itu sangat arogan, lagi pula, dia melihat bahwa Chen Ping hanyalah peringkat kedua dari Body Fit Realm, dan dia masih berada di luar kota, jadi dia sama sekali bukan orang dengan status apapun. "Matamu yang mana yang melihatku bertarung secara pribadi? Aku tidak bertarung secara pribadi, dan aku tidak memukul siapapun." Chen Ping berkata, "Seseorang telah menggugatmu, dan kamu masih ingin menyangkalnya, belum lagi kami telah menangkap aura yang baru saja keluar. Jangan berpikir bahwa kami tidak dapat mengakuinya karena kami tidak dapat melihatnya." Penjaga itu berkata dengan tajam, "Kalau begitu aku masih menuntut mereka, apakah mereka memukuliku?" Kata Chen Ping dengan tatapan kurang ajar. "Chen Ping, kamu tidak perlu berdalih, begitu banyak orang yang menonton. Mereka semua dapat bersaksi bahwa kamu memukul putra kami, dan putra kami tidak melawan sama sekali. Dan ketika kamu melakukannya, auramu sudah terbuka. Apakah menurutmu tuan yang malang ini begitu mudah dibodohi?" Setelah Siti Qiao selesai berbicara, dia benar-benar berjalan ke beberapa penjaga, dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Tuan, orang ini terlalu jahat, dia melanggar peraturan Kabupaten Jialing, dan bahkan menyangkalnya dengan segala cara yang mungkin. Anda tidak bisa membiarkannya pergi dengan enteng." Dia, seperti yang dikatakan Siti Qiao, dia mengeluarkan beberapa koin spiritual dan memberikannya kepada beberapa penjaga. Beberapa penjaga menyingkirkan koin roh, wajah mereka penuh senyum. "Penatuasi, jangan khawatir, siapapun yang berani bertarung secara pribadi di Kabupaten Jialing kami tidak akan dimaafkan. Aku akan menangkapnya sekarang, tapi aku masih membutuhkan Tuan Muda Ji untuk mengikutinya." Selama cederanya diperiksa, percuma dia berdalih. Para penjaga ini tampaknya mengenal orang-orang dari Sekte Feitian, lagi pula, Sekte Feitian dianggap sebagai sekte besar di dekatnya. "Ini bukan masalah, kami sepenuhnya bekerja sama." Siti Qiao mengangguk lagi dan lagi. "Nak, ikut kami, jika kamu melanggar peraturan kami, kamu akan dihukum." Seperti yang dikatakan seorang penjaga, dia melangkah maju dan meraih bahu Chen Ping. "Berhenti." Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan dingin, dan kemudian sosok Tuan Yan muncul. Tuan Yan, melihat Tuan Yan, dia buru-buru menjaga dan buru-buru mengepak barang bawaannya. Bahkan Ji Yun dan Siti Qiao dari Sekte Feitian, termasuk orang lain di halaman, dengan hormat memanggil Tuan Yan. Lagi pula, di Kabupaten Jialing ini, selain putri dari Kabupaten Jialing, Tuan Yan lah yang memiliki kekuatan terbesar. Banyak orang belum pernah melihat penampilan sang putri, tetapi mereka dapat melihat Tuan Yan ini. "Apa yang terjadi?" Tuan Yan bertanya pada penjaga. "Melapor ke Tuan Yan, orang ini bertarung secara pribadi di kota Kabupaten Jialing kami, dan saya akan menangkapnya." Kata penjaga itu, "Apakah kamu melihatnya bertarung secara pribadi?" Tuan Yan bertanya. Penjaga itu tercengang, "Itu tidak benar, tetapi ada saksi, dan banyak orang melihat bahwa dia mengalahkan Tuan Muda Ji dari Fei Tianzong." "Tuan Yan, orang ini memang menyerang Tuan Muda kita. Masih ada bekas luka di wajah dan tubuh Tuan Muda kita." Siti Qiao buru-buru berkata. Tuan Yan memandang Chen Ping, dan Chen Ping berkata dengan ekspresi santai, "Tuan Yan, Anda penjaga di Kabupaten Jialing, mengapa Anda masih menerima koin roh? Di depan begitu banyak orang, Anda menerima koin roh Fei Tianzong? Dari tentu saja saya akan mengikuti instruksi dari Sekte Feitian. Ngomong-ngomong, aku tidak bertarung secara pribadi, dan aku tidak melakukan apapun. Tapi karena Tuan Yan ada di sini, kebetulan saya meminjam beberapa koin roh dari Tuan Yan." "Berapa banyak yang akan dipinjam?" Tuan Yan bertanya. 1 miliar koin roh. Chen Ping mengulurkan tangan dan berkata, 100 juta. Tuan Yan terkejut sesaat, dan kemudian berkata, "Di mana ada 100 juta koin roh pada saya harus menariknya."
Saat ini, si Tikiao melihat bahwa Chen Ping tidak mengaku memukuli seseorang, tetapi bahkan meminjam uang dari Tuan Yan, sungguh aneh. Chen Ping, luka anak kita masih ada, percuma jika kau mencoba menyangkalnya. Melihat penolakan Chen Ping, si Tikiao berteriak marah. Itu karena anakmu bodoh, dia jatuh sendiri, ada apa denganku? Kata Chen Ping dengan senyum menghina. Kamu, si Tikiao sangat marah hingga dia setengah mati. Dan para penjaga itu juga terlihat agak jelek saat ini, mereka tidak menyangka Tuan Yan akan datang. Oke, karena aku belum pernah melihat kejadian ini, biarkan saja, tidak ada yang diizinkan bertarung secara pribadi di Kabupaten Jialing di masa depan. Tuan Yan melambaikan tangannya dan berkata, jelas, mari kita lupakan masalah ini, jangan dikejar. Mendengar apa yang dikatakan Tuan Yan, Ji Yun segera menjadi tidak mau. Tuan Yan, saya memiliki luka di tubuh saya, dan seseorang melihatnya, tetapi Anda baru saja mengucapkan sepatah kata pun dan melepaskannya. Kalau begitu, bisakah aku bertarung secara pribadi di Kabupaten Jialing? Ji Yun menanyai Tuan Yan. Coba, wajah Tuan Yan menjadi dingin, dan dia menatap Ji Yun dengan ekspresi tegas. Melihat ekspresi Tuan Yan, Ji Yun buru-buru berkata, saya hanya membuat analogi, saya tidak akan pernah melakukan apapun untuk melanggar aturan Kabupaten Jialing. Tapi Chen Ping ini benar-benar memukulku, dia bertarung secara diam-diam. Seperti yang saya katakan, saya tidak melihatnya. Jika saya melihatnya bertarung secara pribadi, saya pasti akan menghukumnya. Tuan Yan berkata, oke, kalau begitu aku akan menunjukkan kepada Tuan Yan betapa gilanya orang ini. Setelah Ji Yun selesai berbicara, dia langsung pergi ke Chen Ping, lalu melirik Liu Ruyan di samping Chen Ping dan berkata, Chen Ping, wanita ini adalah pendamping Taomu, kan? Tapi dia terlihat sangat baik, dan terlalu boros untuk melayanimu sendirian. Setelah kamu meninggalkan Kabupaten Jialing, perhatikan bagaimana aku menanggalkan pakaian wanita ini dan membiarkan semua orang mengendarainya. Bajingan, bajingan.